Ya, Mbak Tati. Oke, aku punya 3 pembahasan berita yang kurang lebih dibahas oleh kawan-kawan yang senang hari ini juga, dan banyak gerakan rakyat juga saat ini turun ke jalan untuk menyuarakan isu ini gitu, informasi ini. Begitu ya. Ya. Jadi kita ada 3 topik menarik yang hari ini harus orang dua tuntaskan. Yang pertama itu terkait dengan serangan umum 1 Maret 1949. Soeharto bukan hero, dia hanya makan soto. Wow. Luar biasa. Ini beritanya sangat menarik. Kemarahan kita gitu nggak sih? Enggak ya. Dan informasi yang kedua, Gusmus tidak setuju Soeharto jadi pahlawan. Ya, tidak ngerti sejarah kata dia. Dan informasi yang ketiga itu adalah ramai-ramai tolak usulan Soeharto jadi pahlawan nasional. Jadi 3 topik ini adalah yang saat ini dibahas oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama gerakan aktivis yang saat ini beramai-ramai menolak Soeharto jadi pahlawan nasional. Iya, jadi yang pertama begini berarti bicara soal pahlawan ini kan tentu orang yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional itu orang-orang yang memiliki sikap yang hero pada masanya. Sikap yang hero itu ya dia berani berjuang untuk berjuang, berkorban, meninggalkan segala hal untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, jauh sebelum orang membahas lebih lanjut, yang pertama kan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional ini sudah beberapa kali dilakukan. Nah, namun itu tidak pernah direalisasikan oleh beberapa presiden sebelumnya. Nah, namun di masa pemerintahan Prabowo Subianto saat ini yang tahu secara bersama, ya Prabowo ini kan anak mantunya Presiden Soeharto. Nah, dia di tahun 1998 juga ditugaskan untuk menculik berbagai aktivis dalam memperjuangkan reformasi, memperjuangkan demokrasi untuk menumbangkan kediktatoran militeristik Soeharto. Nah, artinya saya melihatnya ini bukan hanya persoalan pahlawan nasional, tapi ini persoalan ideologi. Ideologi yang dimana orang tahu secara bersama Orde Baru itu tidak ditumbangkan, yang ditumbangkan hanyalah Soeharto. Nah, sehingga ideologinya masih tetap kuat dan mengakar di bangsa ini. Ya, salah satunya adalah orang-orang yang saat ini termasuk Fadlizon, orang-orang yang kemudian menjadi kaki tangan Prabowo, yang menjadi Menteri Kebudayaan saat ini, yang kemudian menggodok dan mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Nah, orang tahu secara bersama bahwa Soeharto itu kemudian sampai pada puncak kekuasaannya menjadi presiden selama 32 tahun itu dibangun atas jutaan rakyat yang dibantau. Artinya kekuasaan itu dibangun di atas fondasi mayat dan darah rakyat Indonesia yang tidak bersalah yang dibantai oleh militer Orde Baru, militer Soeharto yang didukung oleh kapitalisme internasional, didukung oleh kekuatan Amerika Serikat, Inggris, yang kemudian pada saat itu melakukan perang dingin dengan blok komunis, blok Soviet. Nah, kekuatan kapitalisme bersenjata ini yang kemudian menaikkan Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Jadi dia di-backing oleh kekuatan modal internasional, di-backing oleh kekuatan jaringan intelijen yang kemudian berafiliasi dengan Amerika dan Inggris, sehingga ya dia bisa langgeng kekuasaannya. Nah, apa yang dilakukan oleh oleh Soeharto ini dalam sejarah orang kenal dengan kudeta merangkap. Ada banyak sekali buku-buku catatan sejarah yang silakan dibaca. Ada bukunya Wijaya Herlambang, misalkan Akar Kekerasan Kebudayaan, kemudian bukunya John Rosa, Dalil Pembunuhan Massal dan lain-lain.
kemudian dokumen-dokumen CIA yang telah tersebar luas itu menyatakan bahwa ya Soeharto dan militer itu menjadi dalang dari pembantaian 1965. Bahkan silakan teman-teman nonton saja film Jagal, film Senyap dan lain-lain. Ya, penolakan ini kan sebenarnya ditanggapi juga oleh Fadli John kan. Dia juga mengatakan bahwa harus ada bukti di mana Soeharto itu tidak mana bukti kalau dia adalah bagian dari pelanggaran HAM gitu. Dia meminta bukti-bukti itu dan dia juga mengatakan bahwa kalaupun ada bukti tersebut coba dilihatkan dan lihatkan bukti-bukti itu dan apa yang menjadi dalam dari semua kawan-kawan aktivis menolak terkait dengan Soeharto dijadikan sebagai pahlawan. Dia begini Ibu Tati dan Pak Fadlizon. Yang pertama, kalau orang membaca tadi tulisan di awal tadi soal serangan umum 1 Maret, Pak Soeharto bukan hero dan dia cuma makan soto. Nah ini fakta dan bukti yang diakui oleh Kolonel Latif kalau tidak salah ya, nanti dicek ulang. Nah dia mengakui kepada Peter Hari yang waktu itu juga sama-sama di penjara bahwa peristiwa serangan heroik 1 Maret mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta itu ya Soeharto tidak terlibat. Itu menunjukkan bahwa bukti nyata Soeharto itu tidak ada perannya dalam persoalan masuk sebagai orang yang berani berkorban untuk bangsa dan negara. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Soeharto itu mewarisi kekerasan yang sistemik dan pelanggaran HAM di mana-mana. Orang bisa lihat ya tadi ya, Malapetaka 1965, kemudian penembakan misterius, kemudian peristiwa Tarangsari, kemudian peristiwa Semanggi, kemudian penculikan aktivis 98 dan lain-lain. Nah ini menunjukkan bahwa ya Soeharto itu tidak layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah jadi kalau besok tanggal 10 November Soeharto itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional, maka orang-orang yang memperjuangkan reformasi itu orang-orang yang melakukan kejahatan. Kenapa demikian? Ya karena negara hari ini mengamini atau mengiyakan apa yang dilakukan oleh Soeharto, praktek kekerasan, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme itu merupakan sesuatu yang hero. Jadi ketika orang memperjuangkan menjatuhkan rejim Soeharto, artinya mereka melakukan kejahatan begitu. Jadi ke depan kalau Anda mau jadi pahlawan nasional ya cukup Anda melakukan KKN, korupsi dan nepotisme. Bahkan ya Anda pukul-pukul orang saja atau melakukan praktek kekerasan, karena Anda akan menjadi pahlawan nasional. Begitu. Rejim Soeharto itu dibangun atas dasar pemaksaan sejarah. Jadi dia memutarbalikkan sejarah. Orang tahu secara bersama ada film yang namanya film G30 SPKI yang disutradarai langsung oleh C. Arifin Nur. Nah itu adalah film bagaimana melegitimasi kekuasaan Orde Baru yang memutarbalikkan sejarah bahwa kudeta 1965 itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Padahal dokumen CIA yang menyebar bahwa yang kemudian melakukan kudeta dan penculikan terhadap para jenderal itu adalah Soeharto dan kroni-kroninya. Jadi kan ya harus ya penolakan atas pahlawan yang diberikan oleh Presiden terhadap Soeharto ini benar-benar harus ditolak gitu. Ya iya, terutama teman-teman perempuan. Karena apa saya mau bilang, rejim Orde Baru itu kemudian memutarbalikkan sejarah bahwa perempuan yang di masa Presiden Soekarno, masa Orde Lama, turut terlibat dalam berpolitik, berorganisasi dan lain-lain. Di masa Orde Baru, perempuan itu kemudian diistilahkan, kalau kita meminjam istilahnya Nawal El Sadawi, itu disebut sebagai ibu isme negara. Akhirnya apa? Ketika perempuan menjadi istri pejabat, nama di belakangnya itu harus diganti dengan nama suaminya. Misalkan Ibu Tin, di belakangnya itu ada Ibu Tin Soeharto. Nah misalkan nanti kalau kita melegitimasi Soeharto menjadi pahlawan nasional, ya ke depan nama Anda di belakang pasti pakai nama saya, Hartati Balasteng Ali Akbar Muhammad. Jadi itulah praktek Orde Baru. Bahkan
Orde Baru itu sangat anti terhadap politik perempuan, sangat anti terhadap demokrasi, sangat anti terhadap buruh, sangat anti terhadap petani, dan lain-lain. Bahkan dia menggunakan aparat bersenjata ya, ABRI, untuk melegitimasi kekuasaannya gitu. Tapi alhamdulillah tahun 1998 itu dia berhasil dijatuhkan oleh kekuatan rakyat yang menggunakan megafon. Jadi kalau Pak Fadli Lizon ini ngotot besok tanggal 10 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden sebagai pahlawan nasional Soeharto, maka secara jelas orang bilang bahwa rejim hari ini telah memutarbalikkan reformasi menjadi Orde Baru dengan cara yang sangat halus, menggunakan demokrasi untuk memainkan politik Orde Baru kembali. Demikian. Oke.